Baik, di sini kami dari kelompok 7, kelas 2024B akan membahas mengenai isi artikel yang berjudul Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren dalam mata kuliah Metode Penelitian. Baik, saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Kinan Atira Efwardi dengan NIM 142, lalu ada Rameza Elia Ibnati dengan NIM 248, lalu ada Isman Nihayatul Mahmudah dengan NIM 207, lalu yang terakhir ada Karisa Chania Putri dengan NIM 260. Baik, di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif terdapat dengan metode studi kasus. Nah, studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Nah, dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan kekhasan suatu individu, kelompok, dan sebagainya. Selain itu, studi kasus juga dapat memberikan penekanan pada analisis suatu kasus hanya dengan menggunakan sedikit jumlah, kejadian, atau fenomena dalam suatu penelitian. Lalu, tujuan studi kasus secara umum bisa dirincikan juga sebagai berikut, yaitu yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Lalu efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Lalu memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Terdapat 3, yang pertama yaitu studi kasus instrumental tunggal. Nah, studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskan dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Lalu yang kedua, ada studi kasus jamak. Nah, studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Lalu yang terakhir yaitu studi kasus mendalam. Nah, studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dan dalam kajiannya lebih rinci, sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Nah, suatu penelitian memiliki ciri-ciri untuk dapat dikatakan sebagai penelitian yang baik. Nah, ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Lalu yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Lalu menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti, lalu menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menjawab berdasarkan data-data pada penelitian tersebut. Proses analisisnya yaitu menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti apa, kapan, siapa, di mana saja, dan bagaimana berkaitan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Jenis-jenis dari penelitian deskriptif ada 5, yaitu yang pertama deskriptif kuantitatif, kedua deskriptif kualitatif, ketiga deskriptif verifikatif, keempat deskriptif korelasional, dan yang terakhir adalah deskriptif analitik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian jenis ini. Yang pertama, dari kelebihannya yaitu riset ini dapat menganalisis topik atau isu yang jarang atau sulit dan menyimpang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, kelebihannya tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, dari kelebihan penelitian ini adalah mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Lalu, dari kekurangannya, jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan dan jelas. Dan riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab konflik fenomena ini terjadi. Dan juga, penelitian ini bersifat kontekstual dan observasional, sehingga sulit untuk diverifikasi.
Selanjutnya yaitu perbedaan dari studi kasus dan juga deskriptif, di mana studi kasus ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap suatu objek, fenomena atau unit tertentu, seperti individu, kelompok, perusahaan, atau peristiwa. Nah, analisanya dalam studi kasus ini biasanya dilakukan secara detail dan melibatkan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan juga dokumen. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menjawab permasalahan yang ada pada data tersebut. Proses penelitiannya meliputi penyajian data, analisis, serta interpretasi untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu permasalahan. Metode penelitian ini merupakan studi kasus tunggal di Pondok Pesantren MIP Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada Oktober sampai Desember 2020 melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan, pengasuh, serta santri. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafakur, yaitu perenungan yang mengintegrasikan data empiris ayat kauniyah dengan ayat qauliyah dari Al-Quran untuk memahami nilai religius dan spiritual. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dan pengolahan data, refleksi nilai religius spiritual, kontekstualisasi melalui deskripsi peristiwa bernilai spiritual, serta konstruksi konsep teoritis. Dalam proses ini digunakan konsep amanah dan syariah enterprise teori yang memandang akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk mewujudkan kesejahteraan, memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta menjaga kelestarian alam. Penelitian ini mengkaji bagaimana pondok pesantren menerapkan akuntabilitas berbasis amanah yang berbeda dari konsep akuntansi konvensional. Kalau di akuntansi konvensional, pertanggungjawaban biasanya hanya ditujukan kepada manusia atau pihak tertentu, seperti pemilik modal. Namun di pondok pesantren ini, pertanggungjawaban utamanya berorientasi kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan selalu didasari nilai spiritual. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui tata kelola yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan material. Artinya, setiap kegiatan pesantren tidak hanya fokus pada keuntungan material, tapi juga memperhatikan kesejahteraan santri, pengasuh, masyarakat sekitar, serta pelestarian alam. Wawancara dengan informan yang dibarengi dengan observasi menunjukkan suatu praktik akuntabilitas pada pondok pesantren MIP yang berpusat pada Ibu Kontrol Sosial atau IKS. IKS memegang peran penting, yaitu yang pertama mengontrol keuangan, mengelola pembangunan, dan serta memastikan semua kebutuhan dasar santri dan pengasuh terpenuhi. Di mana IKS itu dijabat oleh Istri Abdul yang mengendalikan keuangan dan pembangunan serta perannya sangat dominan. Tapi pimpinan tertinggi adalah Abdullah atau Pak Kiai yang membuat keputusan terakhir. Lalu forum kamisan yang diadakan setiap Kamis sebagai wadah musyawarah antara Abdullah, IKS, kepala lembaga, dan pengasuh. Di forum ini dibahas evaluasi pendidikan dan isu penting lainnya. KMI mempunyai peran besar dalam mengawasi lembaga pendidikan seperti STIT, MTS, dan MA. Lalu santri dan pengasuh adalah pihak yang berinteraksi langsung kepada kebijakan yang dihasilkan. Gambar ini menunjukkan pola akuntabilitas IKS di pondok pesantren MIP, di mana IKS atau lingkaran yang di tengah itu artinya pusat pengendalian dan pengelolaan pondok pesantren terutama dalam keuangan dan pembangunan, dan elemen-elemen yang di sekitarnya itu menggambarkan bentuk akuntabilitas yang dilakukan IKS yang saling terhubung seperti siklus yang berkesinambungan. Elemen yang pertama ada musyawarah, di mana IKS selalu berdiskusi dengan kepala lembaga dan pihak terkait sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada pemberdayaan, di mana IKS memberikan kesempatan kepada santri untuk mandiri, misalnya melalui koperasi santri dan organisasi santri. Lalu ada keringanan biaya, di mana IKS membantu santri yang kurang mampu melalui pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan, di mana IKS memastikan kebutuhan pokok santri dan pengasuh seperti makanan, tempat tinggal, dan fasilitas pendidikan selalu terpenuhi. Lalu ada kerjasama, di mana IKS menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, misalnya dengan petani lokal untuk suplai bahan makanan. Ada keseimbangan, yaitu mengelola dana secara adil antara pembangunan fisik dan kesejahteraan pengasuh. Lalu bekerja dengan ikhlas, di mana semua pihak, terutama pengasuh, bekerja dengan niat ibadah dan keikhlasan, bukan semata-mata untuk gaji. Lanjutnya yang terakhir adalah pelestarian alam, di mana itu menjaga lingkungan sekitar pondok seperti mencegah kerusakan akibat tambang di sekitar area pesantren. Akuntabilitas di pondok pesantren ini didasarkan pada nilai amanah. Amanah yang berarti kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya adalah terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh, tidak hanya untuk santri dan pengasuh, tapi juga masyarakat sekitar dan lingkungan. 5 pemangku kepentingan yang merasakan manfaat ini adalah yang pertama santri. Melalui koperasi dan organisasi santri, mereka belajar mengelola dana, bertanggung jawab, dan membantu teman yang kurang mampu. Dengan artian santri dapat mandiri. Lalu yang kedua adalah pengasuh, keikhlasan. Pengasuh bekerja ikhlas meskipun gaji tidak besar karena adanya rasa percaya dan penghargaan. Mereka juga diberi kesempatan untuk berjualan di koperasi sebagai tambahan penghasilan. Yang ketiga ada pengelola. Semua keputusan penting diambil melalui musyawarah sehingga tidak ada dominasi satu pihak. Yang keempat, masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan masyarakat sekitar seperti petani yang menyediakan kebutuhan logistik. Dan yang terakhir itu adalah pesantren juga bertanggung jawab menjaga kelestarian alam, contohnya menolak perluasan tambang batubara yang bisa merusak lingkungan sekitar.
Jadi konsep ini tuh memperkuat pemahaman teoritis tentang amanah dan menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tapi juga pada tanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan alam. Selain memperteguh karakter religius dan spiritual di pesantren, konsep ini juga dapat diterapkan pada organisasi berbasis syariah lainnya. Hubungan artikel dengan materi yang dibahas. Artikel akuntabilitas berbasis amanah pada pondok pesantren memiliki keterkaitan erat dengan materi tentang jenis-jenis dan kegunaan penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal pada pondok pesantren MIP. Pemilihan studi kasus menunjukkan bahwa penelitian ini berusaha memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas dalam konteks nyata, khususnya praktik akuntabilitas pesantren yang syarat dengan nilai religius dan spiritual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta metode tafakur yang mengintegrasikan ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Hal ini mencerminkan ciri penelitian kualitatif yang tidak hanya menekankan data empiris, tetapi juga berusaha menggali makna di balik pengalaman dan praktik sosial yang ada. Dari sisi kegunaan, penelitian ini bertujuan mengonstruksi konsep akuntabilitas berbasis amanah yang khas bagi pesantren. Tujuan ini selaras dengan fungsi penelitian kualitatif, yaitu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, melahirkan konsep baru, serta menyesuaikan teori dengan konteks sosial tertentu. Konsep akuntabilitas berbasis amanah yang ditemukan berbeda dengan akuntabilitas modern yang umumnya bersifat materialistik, sebab ia mengintegrasikan nilai religius dan spiritual dalam kerangka syariah enterprise theory. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberi kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman praktis bagi lembaga berbasis syariah untuk menerapkan akuntabilitas yang berorientasi pada Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Oleh karena itu, artikel ini menunjukkan bagaimana jenis penelitian kualitatif, khususnya studi kasus, dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami fenomena secara kontekstual, melahirkan konsep yang relevan dengan nilai lokal, serta memberikan manfaat teoritis sekaligus praktis bagi dunia akademik maupun lembaga keagamaan. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa akuntabilitas berbasis amanah di pondok pesantren dipahami sebagai pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan untuk menciptakan serta mendistribusikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi santri, pengasuh, pengelola, masyarakat, dan alam sekitar. Praktiknya tampak dalam musyawarah, pemberdayaan santri, keringanan biaya, pemenuhan kebutuhan, kerjasama dengan masyarakat, keseimbangan dana, keikhlasan pengasuh, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, akuntabilitas pesantren tidak hanya material, tetapi juga religius dan spiritual, sehingga dapat menjadi model bagi organisasi berbasis syariah lainnya.